Maka semut yang satunya yang hitam nggak akan pernah percaya karena dia menggunakan dimensi dunia semut, bahwa ternyata ada dunia manusia yang sudah kecil sudah bisa menggunakan pesawat dari Jakarta ke Sunda hanya butuh waktu 2 jam. Ya temanya tentang itu, aktualisasi tentang nilai-nilai sholat, tetapi saya rekonstruksi sedikit. Jadi Isra Mi'raj itu saya tema hari ini sebenarnya sama saja, hanya direkonstruksi, dipoles, dimodifikasi biar semakin cantik temanya. Kemudian dengan judul paket data 5 sholat dalam satu hari fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi paket data 5 sholat sebagai media jejaring untuk selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema saya adalah tentang paket data, bukan paket data 5 GB, bukan. Paket data 5 sholat atau 5 kali dalam satu hari sebagai media membangun jejaring komunikasi dengan Allah. Temanya itu. Setiap tanggal 27 Rajab, para ulama mayoritas sepakat bahwa 27 Rajab itu adalah hari-hari momentum peristiwa besar di mana Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah ke atas langit. Sepakat mereka mayoritas bahwa itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Alasannya kenapa? Karena ini didasarkan, jadi epistemologinya kalau bahasa anak-anak ilmu Al-Quran dan tafsir itu begitu. Epistemologinya adalah berdasar kepada surat Al-Isra ayat 1. Dan ayat ini adalah qat'iyud dalalah, pasti, petunjuknya pasti. Memang secara gramatikal, secara bahasa memang menunjukkan ini adalah peristiwa Isra, yaitu di surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini menurut para ulama epistemologi tentang peristiwa Isra Rasulullah direkam dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan ini ayatnya adalah qat'iyud dalalah. Yang kedua, tentang peristiwa Mi'rajnya, para ulama berbeda-beda tentang ayat, epistemologi ayatnya tentang Mi'raj itu di mana. Salah satunya adalah berdasar pada surat An-Najm ayat 13 dan ayat 14. Karena para ulama berbeda-beda, maka kemudian ini disebut dengan ayat yang dhanniyud dalalah. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu dasar epistemologi tentang bahwa Rasulullah dimi'rajkan ke atas langit. Panjang ini ceritanya, tetapi saya mencoba untuk memaparkan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu pertama dengan menggunakan perspektif tafsir. Bagaimana para mufassirin mengelaborasi, para mufassirin mencoba untuk membedah tentang bagaimana peristiwa ini biar masuk akal. Sebenarnya ada orang yang mengatakan, misalnya Prof. Quraisy, kalau Isra Mi'raj itu selalu saja kita berusaha untuk melakukan rasionalisasi, justru semakin tidak rasional. Karena Isra Mi'raj itu bukan wilayah rasio, bukan. Tapi yang disebut dengan wilayah suprarasional, bukan supra 1, 2, 3, bukan.
Kalau Supra 123 motor saya, tapi kebetulan karena diundang oleh santri yang istimewa, saya bawa Scoopy hari ini. Jadi wilayah rasional ya justru semakin tidak rasional. Sebab kalau menggunakan akal logika kita agak akan nyampe, gak akan selesai. Kalau kita selalu saja menggunakan rasio. Itu sebabnya dulu ketika Rasulullah menginformasikan bahwa saya telah di-Isra Mi'rajkan, orang-orang kafir Quraisy protes. Bagaimana bisa membuktikan? Mereka karena menggunakan rasio. Sehingga ketika Rasulullah datang menginformasikan bahwa saya sudah diterbangkan ke atas langit, mereka menuntut, coba kalau kamu betul bisa terbang, angkat kakimu yang kanan. Diangkat sama Rasul. Kemudian minta lagi, coba kakimu yang kiri diangkat. Rasul menjawab, ya tidak bisa. Loh, itu kan tidak rasional. Kamu aja nggak bisa terbang, kok sudah ngaku-ngaku Isra Mi'raj ke atas langit. Nah, mereka tidak berdasar kepada suprarasional yang disebut nanti namanya maqamul uluhiyah, dan perbedaannya dengan maqamul ubudiyah. Jadi nggak akan bisa. Baik, saya akan jelaskan seperti ini. Jadi kalau kita selalu saja membahas Isra Mi'raj itu dengan menggunakan pendekatan rasio, itu tidak akan pernah sampai. Berbeda kalau kita dengan menggunakan pendekatan imaniyah, pendekatan suprarasional. Sebab apa? Isra Mi'raj itu bukan dimensi manusia, tapi dimensi itu Tuhan. Bagaimana caranya Ustaz? Paling tidak untuk memantapkan hati saya bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Nah, tadi itu sebelum saya berangkat ke sini, saya bawa tas dari rumah. Kebetulan saya datang di Jakarta, bawa tas sampai di Fakultas Usuluddin. Tas saya buka, kemudian karena ada sedikit sisa-sisa seniknya, keluarlah semut. Warnanya warna merah. Semut warna merah keluar, kemudian ya akhirnya lari-lari mereka dan bertemu dengan semut yang hitam yang ada di fakultas. Jadi semut merah itu semut yang ikut saya. Semut hitam adalah semut yang ada di fakultas. Kemudian mereka berdua ngobrol. Yang semut hitam ngobrol, "Hey bro, hey bro, kamu dari mana?" Semut merah menjawab, "Saya dari Jakarta." Jauh amat. Iya. Jam berapa kamu berangkat? Tadi pas maulid. Saya berangkat dari Jakarta. Alah, nggak mungkin kamu berangkat. Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke sini itu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi hanya kita jalannya yang pendek-pendek, kecil-kecil lagi. Yang semut merah ngotot, enggak, saya memang di Jakarta, berangkat tadi sore, pas maulid. Adzan maulid saya berangkat di Jakarta, kemudian sampai di sini. Maka semut itu tidak akan pernah selesai debatnya, dialognya, bahkan bisa bertengkar, karena dia menggunakan dimensi dunia semut. Dia tidak percaya, dia tidak tahu bahwa ada dimensi dunia lain yang disebut dengan dimensi dunia manusia. Bahwa semut yang berwarna merah itu adalah semut yang ikut tas saya. Kebetulan di Jakarta ke Sumeneb, ke Madura, ke Surabaya saya naik pesawat. Waktunya hanya membutuhkan waktu jam. Dari Surabaya saya naik pesawat lagi ke Sumeneb, waktunya setengah jam. Dari Sumeneb kemudian saya pulang lagi ke Perenduan Peragaan, hanya membutuhkan waktu setengah jam. Jadi berapa jam semua? 2 jam. Maka semut yang satunya yang hitam nggak akan pernah percaya, karena dia menggunakan dimensi dunia semut, bahwa ternyata ada dunia manusia yang sudah kecil sudah bisa menggunakan pesawat dari Jakarta ke Sumeneb hanya butuh waktu 2 jam. Gitu ya? Iya. Jadi semuanya tidak akan pernah selesai, karena dia hanya bergerak di dalam wilayah dunia semut. Ternyata ada dunia lain yang dimaksud dengan dunia manusia. Sama juga kita membahas tentang Isra Mi'raj, memperdebatkan tentang bagaimana berapa jam perjalanan Rasul, tidak akan pernah selesai, karena kita membahas di dalam dimensi dunia manusia. Ternyata ada dimensi lain yang disebut dengan dunia ilahiyah, dunia Tuhan. Karena Tuhan itu akbar, besar, ya semuanya bisa menjadi relatif dan semuanya bisa menjadi kecil dan
singkat. Nah itu sebabnya, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa, di luar rasio, di luar logika manusia, maka Tuhan memulai surat Al-Isra menceritakan perjalanan Rasul itu dengan menggunakan kalimat pembuka, yaitu berupa kalimat subhana, yaitu kalimat tasbih. Allah itu kalau memulai surat iftitah dalam Al-Quran itu yang digunakan salah satunya adalah satu, menggunakan kalimat tahmid. Bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, tahmid. Yang kedua, Allah terkadang menggunakan permulaan surat dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Yang ketiga, Allah memulai surat terkadang menggunakan huruf muqatta'ah, yaitu huruf hijaiyah, yaitu huruf tahajji. Maka bunyinya kaf ha ya ain shad. Atau surat Al-Baqarah dimulai dengan lafaz alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Mau buat mukaddaman ya. Saya menunjukkan bahwa hafal surat-surat menarik itu penting.